kesempatan regularisasi ini, kau harus mengantre. Apa ini? Kenapa asin? Mana? Berani sekali kau makan sembarang. Sejak kapan ada orang di sini? Jangan lari, berhenti. Begini. Mengenai masalah ini, aku perlu menjelaskan sesuatu padamu. Aku adalah dewa pengembara siang. Apa yang baru saja kau makan adalah izin kerja latihanku. Dan karena izin kerjaku dan aku terpisah lebih dari 5 meter, itu memicu alarm. Itulah mengapa kau terkejut. Kau gila. Aku baru saja memakan kuah keringmu. Haruskah kau memukulku dari belakang hingga pingsan? Jadi, bukan kau yang membuatku pingsan dari belakang. Kau benar-benar tidak mendengarkan ya? Sudah kubilang 3 kali. Lagi pula, bagaimana bisa aku memukulmu dan meninggalkanmu seperti ini? Jadi menurutmu, kau adalah dewa. Bagus, akhirnya kau mengerti. Surat izin kerja sementaramu ada di perutku. Jika kita berjarak lebih dari 5 meter, itu akan mengaktifkan mode anti pencurian. Kau sangat pintar. Aku tidak percaya padamu. Jika kau benar-benar dewa, kau bisa menciptakannya begitu saja kan? Kau pikir aku belum mencoba? 5 menit yang lalu. Terdeteksi, kau sedang menggunakan sihir pada manusia biasa yang tidak bertugas, mengaktifkan mode hukuman. Tunggu sebentar. Jadi, aku terkejut 2 kali. Kau bilang tadi, kita tidak boleh berjarak lebih dari berapa meter? 5 meter. Lebih baik aku tetap dekat denganmu. Itu. Jika selama waktu ini, aku menerima tugas regularisasi, kau harus ikut denganku. Itu tidak bisa. Aku masih punya pekerjaan. Jangan khawatir tentang itu, kau tidak punya pekerjaan lagi. Baru saja, kau mendapat telepon. Aku menjawabnya untukmu. Bosmu berkata, kinerjamu tahun ini tidak bagus. Seluruh departemenmu di PHK. Dewa, aku... Apa itu yang terjadi? Pasti sebuah pesan. Terima kasih. Tunggu sampai aku pergi ke kamar mandi. Aku minta maaf atas perilaku cerobohku. Sore ini. Impuls adalah iblis, ketidaktahuan masa muda. Aku mengerti. Kau tua. Hanya, jangan terlalu picik padaku. Baiklah. Aku akan memotong gaji setengah hari, malam ini. Kau tidur di lantai, aku akan tidur di ranjang. Aku akan tidur di lantai. Ini rumahku, dan aku seorang gadis. Kau ingin aku tidur di lantai? Baiklah, kalau begitu. Kita juga bisa tidur di ranjang bersama. Aku akan memotong gaji. Aku tidak bisa melakukan pekerjaan ini. Aku tidak bisa melakukannya dengan harga berapapun. Sama sekali tidak. Aku bangun di tengah malam untuk pergi ke kamar mandi. Aku lupa sejenak. Kita belum terlepas. Berhenti menangis. Aku akan menelepon polisi. Aku akan menuntutmu. Dewa menindas orang. Menelepon polisi tidak akan membantu. Lagi pula, aku tidak melakukan apapun padamu. Kami para abadi tidak berada di bawah yurisdiksi petugas topimu. Lalu kau di bawah siapa? Kau dari departemen mana? Aku ingin mengadu kepada atasanmu tentangmu. Bagaimana kalau begini? Mari kita bicarakan. Aku akan bangun pagi-pagi sekali besok, dan aku akan segera menyelesaikan ini. Keluarkan benda ini dari perutmu. Benarkah? Dewa tidak pernah berbohong. Jadi malam ini, aku akan menggunakan tali untuk mengikat kita bersama. Aku tidak akan membiarkanmu berada lebih dari 5 meter dariku. Jadi bagaimana kita akan
tidur malam ini. Namaku Lin Yu. Seorang dewa pengembara siang pekerja magang percobaan. Karena serangkaian peristiwa yang kacau, aku masih belum menerima penugasan resmiku. Masuk. Apa yang kau lakukan membawaku ke sini? Ini adalah pintu masuk ke markas besar dewa pengembara kita. Apa kamu siap? 3, 2, Apakah benda ini akan diluncurkan? 1. Ini. Apakah ini gedung markasmu? Kenapa tidak ada siapa-siapa di sini? Tentu saja tidak ada seorang pun di sini. Ini adalah lorong belakang. Haruskah aku membawamu melalui pintu depan? Masuk dengan percaya diri. Lakukan pendaftaran pengunjung. Kamu boleh melepaskan tanganku sekarang. Di gedung markas kita, kamu tidak akan pernah tersengat. Jadi aku bebas. Jangan berlarian. Aku memberitahumu, jika seseorang menemukanmu, kamu mati. Itu masalahmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku memberitahumu, jika aku tersambar petir, aku pasti akan membawamu bersamaku. Selama izin kerja sementaraku ada di dalam perutmu, itu akan terhubung secara otomatis ke sinyal wifi gedung markas kita. Selama sinyal ini aktif, kamu tidak akan tersengat. Jadi kita mau kemana sekarang? Kita akan pergi ke lantai atas, kantor Direktur Z. Apa kau tidak ikut main? Aku datang, aku datang, aku datang. Apa mereka tidak melihatku? Aku tidak tahu. Kau bisa mendengarku. Jangan terlalu terkejut. Apa kau tidak akan pergi ke lantai 26 untuk mengurus prosedur persalinan? Mengapa kau pergi ke lantai atas? Prosedur apa? Bukankah anaknya ada di perutmu? Bukan mengurus prosedur persalinan? Mengapa membawa manusia seperti dia ke markas? Kita harus pergi ke lantai atas dulu untuk memberikan Direktur Z sebuah undangan pesta bulan purnama. Dan kemudian, lalu pergi, urus prosedur persalinan. Suami, baru saja, bayinya menendang lagi. Tidak. Ini masih terlalu berbahaya. Inilah yang akan kita lakukan. Kamu pergi bersembunyi di tangga dan tunggu aku. Aku akan pergi ke kantor Direktur Z dan mencuri barang itu sendiri. Tunggu sebentar. Kau, telepon. Berdering lagi. Halo, Halo, pekerja magang Dewa Pengembara Malam Lin Yu. Ini adalah Biro Administrasi Dewa Pengembara, Departemen Pengawasan Pekerja Sementara. halo. Kami telah mendeteksi izin kerja sementara Anda terhubung ke Wi-Fi markas. Saya kira Anda di sini di markas untuk menangani aktivasi tugas regularisasi Anda untuk menyelamatkan Anda dari masalah yang tidak perlu. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa Departemen Regularisasi Inspektorat Sementara telah pindah ke lantai 16. Ketika Anda sampai di sana, cari saja saya. Lalu apa yang harus kulakukan? Tidak mungkin. Tidak ada waktu. Mari kita pergi ke Departemen Regularisasi dulu. Absen. Bagaimana denganku? Jangan khawatir. Aku punya cara. Halo. Permisi. Siapa Susu? Yang di sana. Baiklah, terima kasih. Departemen Transfer Resmi. Kak Susu. Halo, saya, Lin Yu. Lin Yu ada di sini. Silakan duduk. Pengembara siang Lin Yu. Apa yang terjadi? Mengapa kamu membawa manusia fana ke sini?
Saya datang ke markas hari ini untuk mengaktifkan absen saya dan membawanya untuk mengurus prosedur pendaftaran kelahiran. Apakah Anda sebelumnya mengajukan permohonan pernikahan campur? Saya ingat permohonan itu. Cukup sulit. Disetujui. Kakeknya adalah seorang pengembara yang sudah pensiun. Dia juga mewarisi sedikit garis keturunan dewa. Jadi itu disetujui. Saya ingat berkas Anda. Tidak memiliki catatan pernikahan campur dengan manusia fana. Kami baru saja mendaftar. Informasi masih ada di Departemen Administrasi Ilahi. Itu belum dipindahkan. Baiklah. Isi formulir aplikasi regularisasi ini. Beri saya izin pekerja sementara Anda untuk mengaktifkan plugin Anda. Izin pekerja sementara. Di mana izin pekerja sementara saya? Bukankah aku sudah memberikannya padamu? Kau memberikannya padaku. Kamu memberikannya padaku. Aku memberikannya padamu. Dulu aku. Apakah aku memberikannya padamu? Coba pikirkan. Lalu pikirkan di mana kau meletakkannya. Baiklah, kalian berdua isi aplikasi ini dulu. Setelah Anda menemukan izin pekerja sementara, gesekkan pada jam waktu. Baiklah, Kak Susu. Menyelinap masuk saat dia tidak melihat. Aku tidak bisa. Tang Xiaoman, kamu bisa melakukannya. Aku benar-benar tidak bisa. Jika kamu tidak pergi, aku akan merapal mantra. Kau mengancamku. Mohon bantuan Tetua Tang. Bantu aku sekali ini saja. Sekali saja. Cepat pergi, cepat pergi. Pekerja sementara pengembara Siang Lin Yu. Aktivasi tugas regularisasi berhasil. Mohon tunggu penugasan tugas. Kak Susu, ini, formulirnya sudah diisi, dan kartunya sudah diaktifkan. Lin Yu. Tahukah kamu, bahwa karena kamu terlambat hari ini, menyeretku kembali hidup-hidup, 2,5 menit sampai pekerjaan berakhir. Baiklah, Kak Susu, pasti tidak akan terjadi lagi lain kali. Saya tidak ingin ada lain waktu. Baiklah, ayo pergi. Untungnya kita tidak ketahuan. Bukankah kita akan kembali sekarang? Kita akan langsung pergi ke lantai atas, kantor Tuan Si, curi sarung tangannya. Langsung ambil. Kerjaku. Baiklah. Tangan. Siapa di sana? Berhenti. Cepat. Alarm-alarm. Seorang manusia telah memasuki gedung markas. Cepat. The film was translated and narrated by M Media. Lupakan saja. Itu terlalu berbahaya. Kita sebaiknya memprioritaskan menyelesaikan tugas regularisasi. Ayo pergi. Halo. Semuanya berjalan lancar. Dasar anak nakal. Apa yang membawamu ke sini? Untuk menemui orang tua ini hari ini. Dasar beranda. Mengapa kau membawa manusia ke sini? Aku akan menjawab itu. Begini, aku menelan izin kerja sementaranya, sehari sebelum kemarin. Tapi aku bukan targetnya. Jadi dia tidak bisa menggunakan sihir untuk mengambilnya. Dan sekarang, jika aku lebih dari 5 meter darinya, aku akan tersengat listrik. Kami juga bertanya pada Kak Lu, dan dia bilang, dia juga tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi kami harus datang dan bertanya, kau paman ketujuh. The film was translated and narrated by M Duduklah. Media. Masalah ini bukannya tidak bisa diselesaikan. Benarkah? Kau bawa dia ke rumah sakit untuk operasi, bedah perutnya, dan keluarkan langsung. Itu pasti sangat sakit bukan? Lupakan saja, aku akan membiarkannya tinggal di perutku selama sebulan.
Paman ketujuh. Apakah ada cara lain? Kau sudah belajar untuk peduli pada seseorang. Ada kasus serupa yang tercatat di arsip sebelumnya. Pergi cari mereka. Aku ingat. Itu ada di arsip nomor 6. Seharusnya ada di sana. Ruang arsip yang sangat besar. Paman ketujuh mengingat semuanya. Sejak aku ingat. Paman ketujuh tidak pernah meninggalkan ruang arsip ini. Jangan bicara tentang arsipnya. Hanya meja ini. Kursi. Dia ingat ada berapa garis. Apa yang kalian berdua tunggu? Kalau tidak, aku akan mengambilnya. Kalau begitu aku merepotkanmu, Paman ketujuh. Kita akan mendapatkannya. Kita akan mendapatkannya. Paman ketujuh. Aku membawa semua dari lantai 3. Kenapa hanya ada sedikit? Kalian ini, sudah berapa hari kalian bersama? 3 hari kan? Ada apa, Paman ketujuh? 3 hari. Apa yang kau lihat, Paman ketujuh? Apakah tidak bagus setelah 3 hari? Jadi tidak mungkin. Itu tidak akan berfungsi setelah 3 hari. Lalu bagaimana jika kita tidak bisa mengeluarkannya? Itu tidak benar. Aku tidak ingat itu 3 hari. Aku ingat itu jam 9 pagi sehari sebelum kemarin. Kau lihat ini baru 2 hari. Lupakan saja, bagaimanapun juga ini 3 hari. Bukan 3 hari. Bukankah itu baru 2 hari yang lalu? 3 hari sebelum kemarin adalah 3 hari. Baiklah, bisakah kalian berhenti menggangguku? Kembali dan tunggu. Kembali besok. Aku akan mempelajarinya dulu. Kau bilang, Paman ketujuh membesarkanmu. Lalu di mana orang tuamu? Aku tidak pernah punya orang tua. Kau juga. Ya, sama sepertimu. Kita berdua yatim piatu. Jika bukan, karena paman ketujuh, aku mungkin sudah mati kelaparan di jalanan. Sebenarnya, dia juga cukup menyedihkan. Kenapa aku menyedihkan? Bagaimana kau bisa mendengar pikiranku? Karena kita berpegangan tangan. Selama tubuh kita mengirimkan sinyal, terhubung bersama. Tidak apa-apa. Benar. Sejak kapan kita terus bergandengan tangan? Aku tidak tahu. Sejak kita kehabisan markas, kita sudah berpegangan tangan sejak saat The itu. film was translated and narrated by M Media. Sekarang, sudah larut. Pulanglah lebih awal. Gang pengembara siang Lin Yu, halo. Saya akan menjadi penilai eksklusif Anda selama masa percobaan Anda. Selanjutnya, semua tindakan Anda akan direkam dan dihitung untuk skor akhir Anda. Penilaian dibagi menjadi 5 putaran. Setiap putaran memiliki skor maksimum 5 bintang. Total 25 bintang. Anda perlu mendapatkan 21 bintang untuk berhasil menyelesaikan masa percobaan Anda. Jika Anda gagal dalam tugas selama masa penilaian, kemudian penilaian akan dihentikan segera dan dianggap gagal. Selanjutnya, saya akan mengeluarkan putaran penilaian pertama untuk Anda. Suami, kurasa bayinya menendangku lagi. Untung kau beraksi dengan cepat. Kalau tidak kita akan ketahuan. Jangan berlambat-lambat. Cepat terima misinya. Masa misi adalah 6 hari. Mohon terima segera. Dan selesaikan tugas tepat waktu. Informasi dan persyaratan spesifik dari tujuan misi dapat ditemukan di daftar misi. Kemudian, saya akan pergi sekarang. Saya berharap Anda sukses dalam penilaian Anda. Cepat antar susu pergi. Lin Yu. Paman ketujuh. Bagaimana perkembangannya? Aku sudah menemukan solusinya. Bagus. Akhirnya, aku tidak harus tersengat listrik. Gadis kecil. Kamu tidak punya pantangan makanan kan? Dia seharusnya tidak memiliki batasan makanan. Gigi dan perutnya adalah yang terbaik di antara manusia. Dia sakit. Paman ketujuh, jangan dengarkan omong kosongnya. Menurut penelitianku, aku butuh 9 helai rambut Lin Yu. Bakar sampai jadi abu. Campurkan ke dalam air. Lalu kamu minum. Itu bisa sementara menghilangkan batasan jarak. Namun, itu hanya bisa bertahan selama 12 jam. Jadi, kamu tidak punya pantangan makanan kan? 9 helai rambut bisa bertahan 12 jam. 1 hari adalah 18 helai rambut. 30 hari adalah 540. Paman ketujuh,
Jika aku tidak memasukkannya ke dalam air dan langsung memakannya, apakah efeknya akan lebih baik? Lihat sudah kubilang dia tidak punya batasan makanan. Ngomong-ngomong, itulah yang tertulis di berkas. Jika kamu mau mencobanya tanpa air, kamu juga bisa mencobanya. Jika eksperimennya berhasil, aku bisa menambahkan halaman lain ke berkas ini. Parfum yang sangat kuat. Baiklah, melihat situasi ini, keinginanmu akan sulit untuk dipenuhi. Kau bicara dengan siapa? Target misi. Di siang bolong. Jangan-jangan menakutiku. Halo, Hanyon. nama saya Hanyon. Ini adalah Clint untuk misi kita. Wanita muda yang baru saja ku ceritakan padamu, pacarnya. Halo. Nama saya Tang Xiaomeng. Gadis itu tadi adalah pacarku. Namanya Li Zizi. Kami bertemu di kampus. Dulu aku masih seorang kutu buku. Tunggu sebentar. Baiklah, begini. Kita harus fokus pada pekerjaan yang ada, bagian kenangan bahagia. Mari kita lewati itu. Setelah itu kami bersama. Selalu sangat bahagia. Kami hampir menikah. Tapi, aku didiagnosis menderita tumor. Kau benar-benar mengikutinya. Sebuah naskah The K-drama. film was translated Sayang sekali, and ini tidak memiliki narrated akhir by bahagia Media. seperti K-drama. Misi yang kuterima adalah untuk membantunya kembali ke kehidupan normal. Apakah ada sesuatu yang membuatnya tidak bahagia? Dia tidak bahagia. Setelah aku pergi, kepribadian Zizi menjadi sangat suram. 3 bulan terakhir ini, meskipun dia mendengarkan orang tuanya dan pergi kencan buta, tapi setiap kali sama seperti hari ini. Kau sudah pergi selama 3 bulan. Hampir 3 bulan. Kenapa kau tidak menyampaikan keinginanmu lebih cepat? Apa kau tahu, jika kau belum meninggal dalam waktu 3 bulan, kau akan menjadi roh jahat? Aku tahu. Tapi aku benar-benar tidak tega untuk pergi. Ini agak rumit. Apakah kau tahu semacam mantra penghapus ingatan? Atau kau membuat ingatan pria ini menghilang dari pikiran wanita muda itu? Amnesia. Kau benar-benar mengikuti alur drama kah? Aku tidak. Kalian para dewa tidak bisa melakukan segalanya. Ini di alam dewa pengembara kita, dianggap sebagai mantra tingkat sangat tinggi. Tidak banyak di seluruh biro manajemen dewa pengembara yang mengetahuinya. Itu benar. Kaklu mengetahuinya. Ayo pergi. Minta bantuan Kaklu. Baiklah. Di atas adalah apartemen Li Zizi. Dan aku harus mengingatkanmu tentang kata kunci. Aroma. Biaya informasi untuk kali ini akan dicatat di buku besar. Ingatlah untuk membayar bulan depan. Aroma. Apa selanjutnya? Aku mengerti, ikuti aku. Li Zizi. Kapan kau meninggal? Kalian berdua pasti roh pengembara. Lin Yu, The film was Jadi dia translated benar-benar and meninggal. narrated by Situasinya. Media. Pasti disebabkan oleh kehilangan jiwa yang berkepanjangan ketika seseorang dalam keadaan linglung. Jika mereka ketakutan, kesadaran mereka mungkin meninggalkan tubuh mereka. Jika kesadaran terpisah terlalu lama, tubuh akan menyadari bahwa ia sudah mati. Tetapi selama periode ini, kesadaran masih dapat mengendalikan tubuh dan melakukan aktivitas manusia normal. Itulah yang disebut mayat berjalan. jadi itu sebabnya kau memakai parfum yang begitu kuat. Hari ketika Han Yun pergi, aku sangat sedih. Dan berjalan ke persimpangan.
tempat aku ditabrak truk yang melaju. Ketika aku bangun, aku mendapati diriku tidak terluka. Jadi aku tidak terlalu memikirkannya, sampai aku menemukan bahwa tubuhku mulai mengeluarkan bau busuk. Sungguh menyedihkan. Lumayan. Kau bahkan tahu tentang kehilangan jiwa. Kak Susu, apa yang kau lakukan di sini? Aku penguji sertifikasimu. Tentu saja aku sudah berada di sini sepanjang waktu selama misi. Tapi kau sangat sulit dipahami. Turun. Hati-hati, kau mungkin mengganggu bayinya. Sebenarnya misi ini memiliki alur cerita tersembunyi. Han Yeon dan Lee Zizi sama-sama sudah meninggal. Jika kau ingin menyelesaikan misi ini, kau perlu mengirim mereka berdua pergi. Jika kau tidak menyadari keanehan Lee Zizi dan hanya memenuhi keinginan Han Yeon, maka misi ini juga gagal. JT, selamat. Kau telah lulus ujian pertama. Aku tahu keinginan Han Yeon. Jika aku masih hidup, aku pasti akan memenuhi keinginannya. Aku akan menerima lamaran seorang pria. Aku akan berpura-pura bahagia agar dia bisa melihat. Jadi dia bisa merasa tenang. Jadi dia bisa melepaskan segalanya dan naik reinkarnasi. Tapi aku juga sudah mati sekarang. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara membuat Han Yeon bahagia. Karena kalian berdua tidak bisa saling melepaskan dan ingin satu sama lain bahagia. Lalu, mengapa kalian begitu terikat? Kau sudah mati. Tidak bisakah kedua arwah yang berkeliaran itu bersama? Ini tidak sesederhana itu, kakak. Biar kuku jelaskan padamu. Setelah manusia biasa meninggal, mereka bisa langsung naik ke reinkarnasi. Tapi, masih banyak orang yang masih memiliki keterikatan pada dunia. Jati Alam Dewa mendirikan Biro Pengelola Arwah Gentayangan untuk memenuhi keinginan terakhir mereka dan membantu mereka secara paksa naik ke reinkarnasi. Jadi itulah Wanderers yang, ya, alasan mendirikan pekerjaan ini adalah bahwa jika keterikatan normal menumpuk menjadi obsesi, mereka tidak dapat naik ke reinkarnasi. Obsesi, begitu menjadi gila, itu akan menjadi roh jahat. Saat ini, pengembara malam akan muncul untuk membantu mereka menghancurkan roh jahat Wanderer Malam. Aku tahu ini. Ini Ichigo Kurosaki kan? Bankai. Benar. Bisakah kau kurang menonton anime Jepang dan lebih banyak anime Cina? Jika Han Yeon tahu aku sudah mati, aku khawatir dia akan kehilangan kendali dan menjadi gila. Aku tidak ingin dia menjadi roh jahat yang diburu oleh pengembara malam. Aku mengerti. Itu artinya, kita harus mengirim Yeon pergi dulu, sebelum kita bisa mengirimmu pergi kan? Sisi, kau sangat berani. Jika itu aku pasti sudah ketakutan setengah mati. Tapi kau masih bisa memikirkan orang lain. Kau belum bertemu seseorang yang membuat hatimu berdebar-kan? Belum. Ketika kau bertemu, kau pasti akan lebih berani dariku. Halo, apakah ini Nona Lee Zizi? Ia berbicara. Dan kau adalah kami dari Radio Liuxiang. 3 bulan lalu, seorang pria yang ingin tetap anonim meninggalkan rekaman di sini bersama kami dan berkata untuk memutarnya untukmu hari ini. Apakah kau sedang senggang sekarang? Zizi, ini aku. Jangan menangis. Hari ini adalah hari jadi kita yang ke-5. Meskipun aku bersamamu hanya selama 5 tahun yang singkat, tapi bisa mengenalmu, jatuh cinta padamu, adalah hal paling membahagiakan dalam hidupku. Maafkan aku. Aku melanggar janjiku. Aku berjanji untuk membuatmu pengantin paling bahagia di dunia. Tapi kamu harus bahagia. Hidupmu terus berjalan. Kamu akan pergi ke tempat yang lebih jauh, bertemu lebih banyak orang, dan menerima lebih banyak cinta. Dalam hidup ini, bisa bertemu denganmu, aku sudah sangat beruntung. Aku akan selalu berada di tempat yang tidak bisa kamu lihat, diam-diam memberkatimu. Jadi, kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia. Baru saja itu adalah kata-kata yang ingin pacarmu katakan kepadamu. Kuharap kau bisa terus berani dan hidup bahagia. Baiklah. Keinginan Lee Zizi telah terpenuhi. Han Yeon,
Jangan buang waktu lagi. Cepat pergi. Terima kasih. Terima kasih. Ayo. Namaku Li Zizi. Dan kau? Han Yeon. Nama saya Han Yeon. The film was translated and narrated by M Media. Han Yeon. Han Yeon. Kita sudah sepakat untuk menikah. Untuk memiliki seorang anak laki-laki. Han Yeon, aku tidak bisa melihatmu lagi. Apa yang terjadi? Tidak bagus, dia kehilangan kendali. Sisi. Sisi. Kau tidak apa-apa. Kenapa kau ada di sini? Untungnya aku tiba tepat waktu. Jika tidak, mari kita lihat bagaimana kamu akan menangani ini. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku hampir menekan amukannya. Baiklah, berhenti menyombongkan diri. Kamu masih dalam masa magangmu. Kamu benar-benar berpikir, aku tidak tahu levelmu? Kamu tidak tahu ini. Aku akan segera menjadi anggota penuh. Mengapa kau membunuhnya? Ini adalah kakak ipar. Jangan bicara omong kosong. Ini Xiao Meng. Biar aku memperkenalkanmu. Ini adik laki-lakiku, Lin Jue. Dia adalah pengembara malam. Wanderer malam. Jadi kenapa, kalau dia wanderer malam? Aku bertanya padamu, apa salah Zizi? Mengapa kau membunuhnya? Dia sudah mengamuk. Jika aku tidak membunuhnya, dia akan menjadi roh jahat. Mengamuk, dia hanya terlalu mencintai seseorang. Dia tidak tahan dengan sakitnya mencintai orang itu. Aku bertanya padamu, apa salahnya mencintai seseorang? Mengapa dia harus mati? Apakah dia harus mati? Kakak ipar, tahukah kamu apa artinya roh jahat mengamuk? Aku tidak perlu tahu. Aku hanya tahu bahwa Sisi tidak melakukan kesalahan. Dia tidak pantas mati. Tapi kalian, para dewa bisa begitu saja menggerakkan tangan kalian dan membiarkannya menjadi debu. Xiao Meng, sebenarnya tidak seperti itu. Lin Jue tidak punya cara. Jika saja sedikit lebih lambat, itu akan sangat-sangat berbahaya. Wanderer siang, wanderer malam, seperti yang diharapkan cinta persaudaraan. Semua orang ada di sini hari ini. Kak Lu, aku ingin melaporkan Dai Wanderer ini karena secara paksa mengambil hakku untuk memilih. Aku tidak membiarkanmu pergi karena itu berbahaya. Aku peduli padamu, tapi kau tidak bisa. Tidak membiarkanku membuat keputusan sendiri. Kalian berdua cukup cepat akrab. Sudah mulai terlihat seperti pasangan. Pasangan kecil itu bertengkar. Siapa yang merupakan pasangan kecil dengannya? Kak Lu, kenapa sudah selarut ini? Dan masih sangat sepi. Jangan sebut itu. Proyek jembatan distrik utara. Kamu tahu tentang itu kan? Aku tahu. Saat itu dimulai, aku kebetulan sedang dalam misi di dekat sini. Seharusnya selesai bulan depan kan? Beberapa hari yang lalu, itu runtuh, menghancurkan banyak orang. Jiwa-jiwa yang berkeliaran berserakan di mana-mana. Distrik utara benar-benar kewalahan. Selain kamu yang mengerjakan tugas regularisasimu, markas besar telah memindahkan semua dewa pengembara distrik lain. Untuk membantu, bagaimana aku bisa punya urusan? Kak Lu, bagaimana dengan barang yang kuminta terakhir kali? Di pihakku, tidak ada masalah. Apa itu yang kau minta? Kakak, aku ingin meminta kakak ipar untuk membantu memancing roh gentayangan itu keluar. Tapi, aku tidak ingin kakak ipar berada dalam bahaya. Jadi, aku ingin memintamu untuk merasuki kakak ipar. Merasuki? Ya, merasuki. Dengan begitu kakak ipar tidak akan berada dalam bahaya. Dan, itu juga bisa membantuku dan kakakku menyelesaikan misi. Tidak, aku tidak setuju. Kau hanya butuh combo untuk mengeluarkannya kan? Untuk apa kau membutuhkannya? Tidak, aku belum pernah dirasuki sebelumnya. Dan aku pikir, kerasukan itu cukup menarik.
Setelah kerasukan, tidak sakit kan? Sakit, tidak sakit, tapi menggunakan tubuhmu untuk mengambil risiko. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang salah? Kakak, bukankah kamu bilang combo itu sederhana? Bagaimana bisa ada bagaimana jika? Diam. Lin Yu, The film was Cobalah. translated and narrated by M Media. Baiklah. Jika bukan, karena tugas regularisasiku, aku tidak akan repot dengan ini. kamu hanya keras kepala. Setelah kalian berdua meminum ini, kalian akan memasuki tubuh satu sama lain. Sampai kalian kembali lain waktu, aku akan membuatkan kalian berdua obat mabuk, sehingga kalian bisa bertukar kembali. Aku juga harus memasuki tubuhnya? Kalau begitu aku tidak akan minum. Aku hanya ingin dia merasukiku. Dengan begitu, aku bisa menggunakan beberapa mantra keren. Kak Lu, dengarkan dia. Buatkan saja satu untukku minum. Jadi ini adalah kerasukan. Itu karena aku hanya menempati tubuhmu. Itu tidak menempati kesadaran subjektifmu. Menarik. Maaf mengganggumu Kak Lu. Selain itu, aku ingin membeli sedikit lagi tentang berita roh gen tayangan itu. Roh terikat bumi yang kau bicarakan bernama Chen Ji. Gadis kecil ini juga orang yang malang. Dengan pacarnya, mereka belajar dengan giat dan keluar dari pegunungan. Mereka bekerja sangat keras untuk memulai perusahaan kecil. Hati manusia tidak dapat diprediksi. Chen Ji baru saja kembali dari perjalanan bisnis. Chen-ji, Dia sangat gembira dan ingin berbagi kabar baik tentang kehamilannya dengan suaminya, Daibi. Siapa nama suaminya? Marga suaminya adalah Dai. Nama yang diberikan kepadanya adalah bi karakter untuk lulusan. Daibi. Kurasa ketika keluarganya melahirkannya, mereka pasti tidak ingin mempertahankannya, jadi mereka memberinya nama seperti itu. Parah sekali. Daibi, Hati-hati jika seseorang di luar mendengar, mereka akan memberitahu istrimu. Beritahu mereka, bagaimana mereka bisa tahu? Aku memberikan semua karyawan 2 jam tambahan untuk istirahat makan siang mereka. Hanya Chen Ji yang tidak ada di sini bulan ini. Mereka semua harus pulang untuk istirahat makan siang mereka. Ayo sayang. Kau bilang kau akan menceraikannya dan menikahiku. Kau pengecut. Apa kau punya nyali? Kenapa aku tidak berani? Aku Daibi. Harus kembali dan menceraikannya. Bagaimana dengan tas yang kusukai waktu itu? Tas itu benar beli itu. Jika kau menyukai sesuatu kau bisa membelinya. Daibi. Aku kembali dari perjalanan bisnisku lebih awal, hanya untuk memberimu kejutan. Tapi kau di sini bermain-main dengan wanita jalang ini. Kau, Tidak ada istri. Dengarkan penjelasanku. Ini, benar. Itu semua dia wanita jalang ini. Dia merayuku. aku baru saja mendengar semuanya di depan pintu. Berapa lama kau akan terus berbohong padaku? Tidak bisakah kau memiliki harga diri? Karena kau sudah mendengar semuanya, kami tidak akan menyembunyikannya. Kami sedang jatuh cinta. Kau nanek lampir tua. Pergi saja. Kau. Berani sekali kau memukulku. Kau. Jalang. Istri. Tidak ada lagi pukulan. Mati. The Kau film was membunuh seseorang. translated and narrated Tenanglah. by M Media. Cari koper. Kemasi barang-barang. Cari tempat terpencil dan buang itu. Semua kamera pengawas di sini harus dihapus. Aku akan pergi mengambil mobil. Aku beritahu kau. Kau tidak bisa melarikan diri sekarang.
Baby. Kau akan mati mengenaskan. Siapa yang kau katakan akan mati mengenaskan? Ini membuat marah. Dia masih hamil. Sekarang kita tahu sebab dan akibatnya. Tugas menemukan solusi yang tepat terserah padamu. Baiklah, tidak masalah. Perhatikan bagaimana aku berurusan dengan Daibi ini. Kakak ipar, target kita adalah arwah penasaran Chenji, bukan Daibi. Maaf. Kami salah paham apa yang harus kami lakukan sekarang. Kak Lu, tubuh fisik kakakku dipercayakan padamu. Kakak ipar, ayo pergi. Kemana kita akan pergi? Apa yang membawamu ke sini hari ini, secara pribadi? Sudah lama sejak aku melihatmu. Aku datang mengunjungimu atas nama adikku. Aku hampir lupa. Kau datang mengunjungiku setiap tahun pada hari ini. Lagi pula ini adalah peringatan kematian adikku. Tidak datang untuk memberi hormat. Akan selalu membuatku gelisah. Tentang proyek jembatan distrik utara. Ku dengar, ada banyak korban jiwa. Ya, selain Lin Yu dan Lin Ju, hampir semua dewa pengembara lainnya dari markas kami pergi ke sana. Sungguh dosa. Begitu banyak jiwa tidak bisa beristirahat dengan tenang. Kakak ipar benar-benar penyayang. Apakah kau sudah melihat gadis di samping Lin Yu? Aku punya ini tidak bisa dipercaya. Manusia biasa. Sebenarnya bisa, begitu mudah menyatu dengan kekuatan dewa pengembara. Ini benar-benar langka. Aku sudah mengamatinya dengan cermat. Tubuhnya tampaknya memiliki kemampuan untuk secara otomatis memurnikan dan membersihkan dirinya sendiri. Kau sengaja mengatur agar Lin Yu dan Lin Jue bekerja bersama dalam misi. Apa niatmu? Mengapa kau mengkhawatirkan mereka? Benar. Lagi pula, darahmu mengalir melalui nadi mereka. Wei Wei, kau sudah bangun. Kau pingsan tadi. Bagaimana perasaanmu sekarang? Biar ku bukakan buah untukmu. Buahnya baru saja dibeli. Cukup segar. Atau haruskah aku mengambilkan handuk basah untukmu? Tunggu aku. The film was translated and narrated by M Media. Kau sudah bangun. Kau pingsan 2 hari yang lalu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Kau harus istirahat. Wei Wei. Lepaskan. Aku tidak bisa bernapas, Wei Wei. Semua pria harus mati. Lepaskan. Wei Wei. Aku tidak bisa bernapas. Wei Wei, lepaskan. Wei Wei. Ada apa denganmu, Wei Wei? Kau adalah Aku Shangzi. Aku tunanganmu. Shangzi, tunangan. apa kau ingat aku? Kenapa ini terjadi? Kenapa kau bahkan tidak mengingatku? Kepalaku sakit. Biarkan gadis itu pergi. Siapa kau? Kira-kira seperti itulah situasinya. Apa kau bilang Wei Wei dirasuki oleh roh jahat? Ya, Kau bilang kau bisa menyelamatkannya. benar. Dan kau tidak menginginkan imbalan apapun. Gratis tanpa biaya. Begitulah situasinya. Tunggu sebentar. Benar, kau bisa. Hubungi orang tua Wei Wei sebelumnya. Beritahu mereka kabar baiknya. Tidak, biar kulihat. Aplikasi anti penipuan yang kuunduh sebelumnya. Apakah masih ada? Aku benar-benar bukan penipu. Nona muda, kau juga tidak terlihat seperti orang jahat. Biar aku jujur padamu. Akhir-akhir ini, aku sudah mencoba setiap pengobatan. Untuk menyembuhkan amnesia Wei Wei. Pertama kali itu seorang alkemis yang menjualiku 2 pil ajaib. Seharga 50.000 yuan. Setelah kuberikan pada Wei Wei, aku menemukan bahwa itu hanya Maltesers. Ada juga seorang pendeta yang mengatakan dia akan berdoa kepada Tuhan untuk Wei Wei.
Dia menagihku 80.000 yuan. Ada juga seorang biksu yang menjualiku jimat yang dikonsekrasikan. Seharga 150.000 yuan. Aku benar-benar tidak punya banyak uang lagi. Berapa banyak yang kau butuhkan? Ada apa denganmu? Kau percaya orang lain ketika mereka berbohong padamu. Kau tidak percaya padaku ketika aku mengatakan yang sebenarnya, ya kan? Aku memberitahumu. Aku benar-benar bukan penipu. Aku tidak akan menipumu untuk mengambil uangmu. Kau benar-benar tidak menginginkan uang sama sekali. Tidak sepeser pun. Lupakan saja, maafkan aku. Hei, tunggu sebentar. Aku mau uang. Benar, tua. Berapa banyak yang kau inginkan? 200 juta. 200.000. Tua, aku benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. 20 yuan. Ongkos taksi pulang pergi ke rumah sakit. Kau masih bercanda denganku. Duduk. Bodohnya kau. Benar. Kau menebaknya. Aku mau uang. 200.000. Tapi aku benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Kita pernah bertemu kan? Hari ini, aku akan memberimu diskon 90%. Hanya 20.000. 20.000 baiklah. Tuan tidak masalah. Aku akan memindai kode untukmu sekarang. Baiklah. Jangan khawatir, aku akan menyerahkan Wei Wei dalam perawatanmu. Jangan khawatir. Xiao Meng. Ketika Xiao Weiwei tiba, bawa dia langsung ke dalam arai pengikat jiwa. Paksa roh bumi keluar dari dirinya. Sedikit sihir saja sudah cukup. Tetapi jika dia melawan, proses ini akan sangat menyakitkan bagi Xiao Weiwei. Segera setelah roh bumi meninggalkannya, serahkan sisanya pada Lin Jue. Jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Benar. Mengapa Lin Jue belum datang? Tuan, apakah ini oke? Sedikit lebih jauh. Baiklah. Wei Wei, apakah kamu baik-baik saja? Tuan, apakah ini baik-baik saja? Jangan mendekat lagi. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku sekarang. Kau Chenji, kau mengenalku? Chenji, aku tahu ceritamu dan rasa sakit yang telah kau derita. Tapi kau tidak bisa menimpakan rasa sakitmu pada orang lain. Lepaskan Xiao Weiwei, dia tidak bersalah. Daibi yang bersalah. Kau bahkan mengenal Daibi. Ya, ini salahnya. Ini semua salahnya. Chenji, kau tidak bisa menimpakan ketidakbahagiaanmu pada orang lain. Biarkan Xiao Weiwei pergi. Kau tidak bisa menghapus Xiao Weiwei. Kenangan tentang Xiangxi. Xiangxi tulus padanya. Aku tidak percaya. Wei Wei, aku benar-benar tulus padamu. Wei Wei, Celaka. Xiangxi, Wei Wei. Kau akhirnya mengingatku. Itu bagus. aku sangat takut. Jangan takut, aku di sini. Siapa kau? Lepaskan aku. Sial. Chenji, jangan terlalu keras kepala. Ini semua salah Daibi. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Mengapa kalian semua menindasku? Kau juga tahu, ini salah Daibi dan Jalang itu. Bukankah kalian dewa? Bukankah kalian seharusnya menjunjung tinggi keadilan? Kalau begitu pergilah cari Daibi dan Jalang itu. Aku mohon padamu, kembalikan Xiao Weiwei padaku. Kembalikan Xiao Weiwei padaku. Kau bisa melakukan apa saja padaku. Pukul aku, pukul aku. Lakukan apa saja padaku. Tolong kembalikan Xiao Weiwei padaku. Aku mohon padamu, kembalikan dia. Aku mohon padamu. Aku mengembalikannya padamu. Wei Wei, Apakah kau dewa pengembara siang? Bisakah aku masih menyampaikan permohonan?
Seperti yang diharapkan di dunia ini, tidak ada yang benar-benar peduli padaku. Kalian semua menindasku. The film was translated and Tidak bisakah kau narrated datang by lebih M lambat? Media. Aku tertahan oleh sesuatu. Lalu, bagaimana dengan mereka? Jangan khawatir. Departemen Pengembara akan menghapus ingatan mereka. Hidup mereka tidak akan terpengaruh. Pedangku bisa membersihkan kas ada RIM. Kamu tidak akan mengamuk lagi. Kau bisa naik sendiri. Terima kasih, kau adalah jiwa pengembara yang baik. Kau juga harus pergi. Tuan jiwa pengembara, Chenji tidak akan pergi. Kau menyelamatkan hidup Chenji. Chenji bersedia melakukan apa saja untukmu. Aku tidak butuh itu. Peserta pelatihan Dewa Pengembara Siang Lin Yu, selamat atas keberhasilan menyelesaikan The misi film was ini. Mohon translated teruskan kerja and bagusnya. narrated Terima by kasih M Kak Su atas Media. bimbinganmu. Namun, kali ini aku tidak di sini untuk menugaskanmu sebuah misi. Tang Xiao Meng Anda berkontribusi besar pada misi ini. Ini, atas nama Biro Manajemen Jiwa Pengembara, Departemen Pengawasan Pekerja Sementara, secara resmi mengundangmu. Apakah kau ingin berpartisipasi konferensi perekrutan manusia, pekerja sementara jiwa pengembara berikutnya? Bolehkah aku? Itu tergantung pada kemampuan pribadimu. Baiklah, aku akan mencoba. Apakah akan nyaman mengirimkan resumemu padaku? Kirimkan salinannya padaku. Tentu. Di resumemu, mengapa tidak ada tanggal dan waktu lahirmu? Dia seorang yatim piatu. Dia tumbuh di panti asuhan. Tidak tahu waktu lahirnya yang tepat. Baiklah, aku sudah menerima informasimu. Tunggu pemberitahuan wawancara. Aku tidak tahu apakah harus memuji keberuntunganmu, atau ini takdir. Misi ini telah turun. Lokasi misi ada di Bar Lu Xiao Xiao tempat kamu pergi tadi malam. Namun misi ini tidak memiliki petunjuk. Dalam 6 hari, kamu harus mencari tahu sendiri kebenarannya. Lu Xiao Xiao. Tangannya. Mengapa dia memakai sarung tangan? Pengamatan yang bagus. Misi ini bernilai 56 poin. Misi dengan skor tinggi. Baiklah, tidak peduli seberapa sulitnya. Aku akan menyelesaikan misi ini. Masih ada sisa setengah bulan. Aku harus berhasil menjadi karyawan tetap. Bagaimana jika Tang Xiao lulus wawancara, jika dia benar-benar lulus? Bukankah aku akan setara dengannya di masa depan? Orang yang dievaluasi, Lin Yu, diduga memiliki ideologi chauvinis laki-laki. Dan masalah kepribadian diskriminatif terhadap perempuan. Kak Susu. Maafkan saya. Aku hanya bercanda denganmu. Maksudku adalah, aku pasti akan menyelesaikan misi dengan sukses. Apakah menurutmu kekuatan ini baik-baik saja? The film was Nona muda, translated and jangan gugup. narrated by M Kau duluan. Media. Tolong perkenalkan dirimu. Halo guru, nama saya Tang Xiaomeng. Tinggi, 169 meter. Berat, 52 kg. Oh, saya biasanya suka menyanyi dan menari. Saya juga punya tingkat 6 dalam Guisheng. Terima kasih guru. Bakat apa yang kau miliki? Guru, bakat yang telah saya siapkan adalah lagu Itu Dia. Itu dia. Teman kita. Nesya kecil. Baiklah. Berhenti. Mohon tunggu di luar untuk pemberitahuan. Xiao Meng, bagaimana wawancaranya? Aku tidak tahu. Aku merasa sedikit gugup. Kapan hasil wawancara akan keluar? Mungkin dalam 2 hari ke depan. Baiklah, kau istirahat sebentar. Aku membutuhkanmu untuk membantuku. Ada apa? Misiku selanjutnya terkait dengan Xiao Xiao. Siapa? Xiao. Halo Paman Ketujuh, ini Linju. Bukankah kau sedang dalam misi di distrik barat? Kenapa? Apakah kau mengalami kesulitan? Datang untuk memeriksa beberapa informasi. Ya Paman Ketujuh, aku ingin mencari informasi tentang banyak jiwa dalam satu tubuh. Situasi ini cukup langka. Biar aku pikir. Seharusnya ada di gudang 6. Rak ketiga dari belakang.
Kenapa kau mencari informasi ini? Aku menemukannya saat misi. Paman ketujuh. Bolehkah aku membawa informasi ini? Ini semua informasi publik. Kau bisa mengambilnya, tapi ingat untuk mengembalikannya setelah kau selesai. Hari ini benar-benar ramai. Lin Yu, kau juga di sini. Kakak, kau datang. The film Lalu was paman ketujuh. translated Kalau and begitu aku pergi narrated dulu. by M Media. Xiao Meng, kau sudah menelan izin kerja Xiao Yu begitu lama. Apakah ada perubahan? Tidak ada perubahan. Apakah peningkatan kekuatan termasuk? Xiao Meng, dalam situasimu, ini seperti di Biro Manajemen Yoshan, setelah pekerja sementara menjadi karyawan tetap, mereka mulai bergabung dengan izin kerja mereka dan menjalani proses pembersihan dan pemurnian. Tapi dalam keadaan normal, orang biasa yang belum melalui pendaftaran Biro Manajemen Yoshan tidak bisa bergabung dengan izin kerja. Kecuali orang tuamu adalah Yoshan sebelumnya. Aku tidak tahu. Aku dibesarkan di panti asuhan. Dan belum pernah melihat orang tuaku. Situasimu cukup langka. Jika ada sesuatu yang terasa aneh di masa depan, datang dan temui paman ketujuh kapan saja. Ya, aku mengerti. Paman ketujuh. Aku ingat kau pernah bercerita sebelumnya tentang menyegel jiwa pengembara ke dalam sebuah objek. Bisakah kau ceritakan lebih banyak tentang itu? Kau bertanya tentang teknik pengendalian jiwa perbatasan selatan. Dikatakan bahwa teknik ini dapat menyegel jiwa seseorang yang berkeliaran ke dalam sebuah objek dan berdasarkan karakteristik objek, menurunkan serangan magis. Tidak hanya kau bisa mendapatkan jiwa orang yang berkeliaran, tapi juga ingatan mereka dari sebelum mereka meninggal. Hanya saja, itu belum pernah terlihat. Itu hanya ada di arsip. Ayo pergi, Xiao Meng. Kau punya pertunjukan besar untuk dipentaskan malam ini. Xiao Meng, ada apa? Bukankah semuanya baik-baik saja ketika kamu pergi kemarin? Kenapa kamu putus hari ini? Xiao, Lin Yu berbohong padaku. Dia memberitahuku. Dia memberitahuku bahwa dia. Tapi dia sudah menikah. Istrinya membawa orang untuk menemukanku kemarin. Untuk menuntut penjelasan. Dia yang mengejarku. Dia bilang padanya aku merayunya. Xiao, apa yang harus kulakukan? Aku tidak percaya, bahkan aku salah menilainya. Xiao Meng, jangan menangis. Mungkin ada kesalahpahaman. Benar. Bagaimana kalau begini, besok? Kamu minta Lin Yu untuk bertemu di barku. Kita akan duduk dan berbicara baik-baik. Jika dia benar-benar menganiaya kamu, aku akan mendukungmu. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Tang Xiao Meng, aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas kepadamu. Aku hanya bermain-main denganmu. Tidak ada perasaan yang terlibat. Selain itu mutual. Paling buruk aku akan menggantimu 100 atau 200. Lin Yu, aku mempercayaimu kemarin. Aku tidak menyangka kamu juga begitu tidak tahu malu. Orang sepertimu tidak pantas hidup di dunia ini. Ding Hao keluar. Ya Tuhan, itu membuatku takut. Saudara Hao. Xiao, apa yang terjadi? Xiao Meng, aku berbohong padamu kemarin. Ding Hao ini bukan hanya bajingan, tetapi juga penipu dan pedagang manusia. The film was translated and Dulu, narrated by M Media. aku mengambil semua tabunganku dan ingin menjelajahi dunia bersamanya. Aku tidak menyangka bahwa begitu kami sampai di tempat lain, dia mengurungku. Kau, jangan berjuang. Angka ini. Awalnya aku ingin bermain beberapa tahun lagi. Tapi aku tidak menyangka kau akan memberiku semua uangnya dengan cepat. Dengarkan aku. Mulai sekarang hanya dengarkan setengah dari apa yang pria katakan. Dengar saja setengahnya. Aku akan pergi berkencan. Tetap di sini dan jadilah baik.
Naluri bertahanku membuatku berjuang mati-matian. Akhirnya, aku benar-benar berhasil membebaskan diri. Xiao Xiao, aku di sini. Xiao Xiao. Lihat. Dia sudah meninggal. Mengapa ini terjadi lagi? Ketika aku kecil, aku diculik ke pegunungan oleh seorang wanita tua aneh dari Xinjiang Selatan. Dia bilang kami ditakdirkan dan mengajariku teknik penggerak jiwa. Aku tidak pernah berpikir untuk menggunakan ini untuk menyakiti siapapun. Tapi Ding Hao, aku tidak bisa The film was membiarkannya pergi. translated and narrated by M Media. Jeti, aku menyegalnya di dalam gitar ini. Ketika kamu bertemu bajingan, bongkar dia. Buat mereka ketakutan setengah mati. Jadi, Lin Yu juga ketakutan setengah mati. Aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Mulai malam ini, aku akan membiarkan Ding Hao mengikutinya. Sampai dia menjadi gila. Xiao Meng, mulai sekarang kamu akan bersamaku di bar. Kita akan menghukum para bajingan ini bersama-sama. Seharusnya kamu mengatakan itu lebih awal. Aku lelah. Bagaimana ini mungkin? Kamu baik-baik saja. Kamu siapa? Seharusnya kamu bertanya siapa kami. Kalian semua. Bersama-sama. Aku Lin Yu, Dewa Pengembara Siang. Dia adalah izin kerja saya. Lu Xiao Xiao, kamu dicurigai melakukan penahanan ilegal terhadap jiwa manusia dan membahayakan manusia yang tidak bersalah. Jadi, menurut peraturan pengelolaan dunia manusia Dewa Pengembara, aku secara hukum menangkapmu dan melepaskan jiwa yang kamu kurung. Dewa Pengembara. Aku mengerti. Tapi, jangan kira aku akan ditangkap tanpa perlawanan. Kamu terlalu lemah. Tidak heran kamu hanya bisa menakut-nakuti orang. Dewa Pengembara Siang, kau adalah Dewa Pengembara Siang. Selamatkan aku, selamatkan aku. Wanita itu gila. Dia mengendalikanku. Ding Hao kembali. Tang Xiao Meng, kita bersaudara. Kenapa kamu berbohong padaku? Xiao Xiao, maafkan, aku berbohong padamu. Tapi belum terlambat untuk berhenti sekarang. Serahkan gitarnya. Biarkan Ding Hao naik. Ya, biarkan dia mengampuniku. The film Selama was kau membebaskanku, translated aku and akan melakukan narrated apapun by yang kau M minta. Media. Membiarkanmu pergi tidak mungkin. Jangan khawatir, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tapi dia sudah meninggal. Kau membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Ya, kau sudah membalas dendam, kau sudah membalas dendam. Tidak cukup sama sekali. Aku tidak hanya ingin dia mati. Aku ingin dia menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Xiao Xiao, aku tahu kau membencinya. Aku tahu kau membenci sampah terkutuk itu. Jika setiap sampah di dunia mati sekali, itu tidak akan cukup untuk memuaskan kebencianmu. Kau bisa membalas dendam pada mereka. Tapi kau tidak bisa menyiksa dirimu seperti ini. Aku menyuruhmu untuk melepaskan Ding Hao, bukan untuk memaafkannya.
tapi untuk membiarkan dirimu pergi. Kau sudah cukup menderita dalam hidup ini. Aku tidak ingin kau menderita lagi. Aku ingin kau hidup. Aku ingin kau hidup bahagia. Xiao Xiao. Berdiri diam. Lihat, 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 lihat. Di mana ini? Katakan padaku di mana ini? Disinilah aku meninggal. Ingat. Ingat saat itu. Ya, ya, ya. Itu saja. Kau memegangnya saat itu. Kau mencekik leherku. Kau semakin mengencangkannya. Aku tidak bisa bernapas. Aku sesak napas. Aku tidak bisa bernapas. Ding Hao. Biarkan semuanya berakhir di sini. Akhiri saja. Kau bilang Inu sudah berakhir sekarang? 3 tahun terakhir ini. 3 tahun terakhir ini kau memperlakukanku seperti anjing. Biar ku beritahu sesuatu. Ini tidak sesederhana itu, tidak sesederhana itu. Mulai sekarang, aku Ding Hao. Aku akan membalasmu 10 kali lipat. Sekarang tidak ada artinya. Kamu tidak bisa menyakitiku. Kutukan pengikat jiwa itu permanen. Begitu aku mati, kamu akan lenyap begitu saja. Kau mencoba menakutiku ya? Kau pikir bisa membodohiku dengan omongan seperti ini? Xiao Meng benar. Aku selalu membenci semua sampah masyarakat di dunia. Tapi yang paling kubenci adalah diriku sendiri. Aku benci sejak awal. Aku tidak melihat warna aslimu. Aku benci karena aku tidak bisa melindungi diriku sendiri. Aku benci karena aku menggunakan rasa sakit yang kau berikan padaku untuk menyakiti orang lain. Aku tahu, aku telah melakukan banyak kesalahan. Tapi akar dari kesalahan ini adalah ketidakmampuanku untuk melepaskan. Apa yang sedang kau lakukan? Dunia ini sebenarnya cukup indah. Kita berdua cukup berlebihan. Tidak. Tidak, tidak, tidak. Guru, Anda bermimpi buruk lagi. Kenapa kau tidak pernah bertanya? Kenapa padaku? Aku tidak membunuhmu. Seorang guru secara alami memiliki alasannya sendiri. Sebenarnya, aku adalah putra Lin Daoxuan. Siapakah Lin Daoxuan? Dia adalah mantan direktur biro manajemen Yolin. Dia dijebak. Tertangkap berselingkuh dengan ibuku. Pada hari ibuku meninggal saat melahirkanku. Dia mencoba menggunakan artefak waktu untuk menyelamatkan ibuku. Pada akhirnya tulang abadinya dilucuti dan dia dipenjara di penjara guntur selamanya. Dia beruntung memiliki Anda sebagai penerusnya. Dia akan sangat lega. Sebenarnya, aku tidak setuju dengan keberadaan biro manajemen Yolin. Kau bilang, kenapa dewa lebih berharga daripada manusia dan arwah? Kenapa manusia dan dewa tidak bisa bersama? Kau bilang kenapa? Chen Ji tidak tahu. Ini bukan salahmu. Ini juga bukan salah kami. Dunia inilah yang salah. Guru, di hati Chen Ji, guru selalu benar. Chen Ji, semua yang Chen Ji miliki adalah milik guru.
Jangan terlalu cemas. Bagaimana mungkin aku tidak cemas? Xiao Xiao telah diculik. Jika kita tidak segera menyelamatkannya, akan terlambat. Jangan khawatir. Xiao Xiao akan baik-baik saja. Dia sahabatku dari pantai asuhan. Kutukan pengikat jiwa terikat secara permanen. Jika perapal mantra mati, jiwa yang terikat akan langsung lenyap. Jadi jangan khawatir, baiklah. Ling Hao tidak akan menyakitinya. Baiklah. Sejak menelan izin kerjamu hingga sekarang, semua yang terjadi terasa begitu tidak nyata. Apa itu sindrom jiwa pengembara? Roh terikat bumi itu memberitahuku sekarang. Bahkan sahabatku dapat menggunakan mantra untuk mengendalikan jiwa-jiwa pengembara. Aku rasa aku terlalu stres akhir-akhir ini. Kau bilang penulis naskah, mengatur adegan berciuman berpelukan, dan mengangkat. Kapan kita akan mendapatkannya? Ini sudah lebih dari 40 episode. Aku membencimu. Sutradara bilang tidak ada lagi, semuanya sudah dihapus. Setidaknya sisakan sebagian untuk penonton. Kak Susu, bisakah kamu tidak muncul seperti ini? Ini benar-benar menakutkan. Pengembara siang Lin Yu, selamat, Anda telah menyelesaikan misi resmi lainnya. Selesai. Apa yang terjadi? Lu Xiaoxiao bunuh diri. Ding Hao yang jiwanya dia kendalikan juga menghilang. Xiaoxiao bunuh diri. Ya, ada satu hal lagi. Tang Xiaomeng, hasil wawancara terakhirmu sudah keluar. Tidak memenuhi syarat. Ini pemberitahuannya. Aku kehilangan pekerjaanku lagi. Jangan sedih, jangan sedih. Bukannya ini pertama kalinya kamu gagal dalam wawancara. Lin Yu, meskipun Anda menyelesaikan misi ini, karena Anda gagal melindungi Lu Xiaoxiao. Peringkat misi akhir Anda adalah 3 bintang. Dengan total 3 putaran misi, Anda telah memperoleh total 10 bintang. Telah ditentukan bahwa Anda tidak dapat lulus penilaian resmi. Kami menyesal memberitahu Anda bahwa aplikasi Anda untuk status resmi telah ditolak. Jadi aku harus menunggu 100 tahun lagi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bukannya ini pertama kalinya kau gagal. Penilaian resmi. Direktur Z mengenai berita tentang jam saku waktu. Kami sudah membereskannya. Bagus. Selain itu, kami juga telah memperoleh beberapa informasi lain, silakan dilihat. Kau sering sekali datang ke tempatku belakangan ini. Aku membawakanmu sesuatu yang bagus. Jiwa siapa ini? Namanya adalah Lu Xiaoxiao. Mantra kendali jiwanya cukup menarik. Dia tidak hanya bisa mengendalikan jiwa, tetapi dia juga dapat merebut semua ingatan dari kehidupan sebelumnya. Teknik pengendalian jiwa perbatasan selatan. Apakah Anda menyukai hadiah ini? Apa yang kau inginkan? Syarat pertukaran. Aku tidak punya persyaratan pertukaran. Tapi, kau ingat kau berjanji padaku. Aku memberikannya padamu secara gratis. Kau harus menghidupkan kembali adikku. Aku sudah berjanji padamu. Dan aku tentu akan melakukannya. Aku Lin Daoxuan. Betapa mulianya Lin Daoxuan dulu. Tapi berapa banyak orang yang ingat sekarang? Kau bilang kau akan menyelidiki Tang Xiaomeng. Aku tidak dapat menemukan apapun tentang Tang Xiaomeng. Tidak ada informasi tentangnya. Karena dia lahir di panti asuhan, kita bahkan tidak dapat menemukan tanggal lahirnya. Tapi baru-baru ini, dia akan bergabung dengan izin kerjanya. Lupakan saja. Tidak masalah. Dengan teknik pengendalian jiwa perbatasan selatan, menghidupkan kembali adikmu sudah di depan mata. Ngomong-ngomong, bantu aku mencari seseorang. Dia juga dari Biro Pengelolaan Pengembara. Dia pensiun 50 tahun lalu. Dia seharusnya bernama Ki ke show sekarang. Baiklah. Bagus. Jika ada kesempatan, tolong undang dia ke sini untukku. Kami teman lama ingin bertemu. Tuan, ini dari misi Lin Yu, jiwa pengembara yang diselamatkan.
Kau sudah bekerja keras. Sepuluh pengembara malam yang tersisa. Aku akan menyusun rencana untuk memancing mereka bersama. Dengan kekuatanmu saat ini, menangani mereka seharusnya mudah. 3 hari dari sekarang, atap tempat Linda Xuan dieksekusi. Tuan, ada sesuatu yang saya tidak yakin apakah saya harus mengatakannya. Kalau begitu jangan katakan itu. Aku ingin mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Kau bisa melakukan itu. Jadi tugas regularisasiku benar-benar bisa diselamatkan pada menit terakhir. Ikeshu mantan pengembara. Kitua adalah seorang karyawan veteran dari sistem pengembara, pensiun 50 tahun yang lalu, dan kembali ke identitas manusianya, kembali ke kampung halamannya untuk menikah dan memiliki anak. Setelah akhirnya menikahkan putrinya, aku ingin membawa orang tua itu ke kota untuk menikmati beberapa hari yang nyaman. Hanya, Ini semua salah karena ketamakan akan alkohol. Hari itu, aku menerima telepon dari putriku. Aku sangat bahagia sampai minum beberapa gelas tambahan. Siapa sangka aku akan pergi begitu saja. Markas menganggap bahwa Kitua adalah seorang pahlawan hebat di masa lalu. Jadi mereka mengatur agar dia memenuhi keinginannya di muka. Lin Yu, selama kau bisa mendapatkan skor sempurna dalam misi Kitua, tugas regularisasimu akan diabaikan. Disetujui langsung. Persetujuan langsung tidak masalah. Aku jamin aku akan menyelesaikan misi ini dengan sempurna. Aku juga menjamin bahwa aku akan benar-benar mengawasinya untuk menyelesaikan misi dengan sempurna. Setuju tua, kamu punya koneksi yang sangat kuat. Perlakuan yang sangat istimewa. Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Kitua akan diserahkan kepada kalian berdua, anak muda. Kitua, ketidakpuasan apapun jangan ragu untuk mengeluh padaku. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Menghilang lagi. Kalau begitu kami akan merepotkan kalian berdua. Itu. Kitua, kenapa kamu tidak secara singkat menjelaskan permintaanmu? Sebentar. Ya, aku sudah pergi bukan? Tapi, aku takut mengecewakan putriku. Jadi aku ingin kembali ke tubuh fisikku. Kembali dan berbicara kepada putriku. Sama sekali tidak akan menimbulkan masalah bagi organisasi. Suatu hari, 1 hari saja sudah cukup. Lalu, ini memang cukup sederhana. Lalu Kitua, aku ingin tahu, di mana tubuh fisikmu sekarang? Sudah dikremasi. Lin Yu, tubuhnya telah dikremasi. Apakah ada cara untuk kembali? Pada saat ini. Bahkan jika tidak ada cara, kita hanya bisa memaksanya. Ekspresimu. Kurasa aku pernah melihatnya di program hukum. Anti piramida. Propaganda skema, anak muda. Kau dalam bahaya. Xiao Meng. Xiao Meng tetap di rumah dan mengobrol dengan Kitua. Aku akan pergi bertanya pada Kak Lu. Aku jago dalam hal ini, kau pergi saja. Kitua, aku tidak menyombongkan diri padamu. Terakhir kali aku sendirian, bertarung dengan roh terikat bumi, selama lebih dari 100 ronde. Lin Jui, kau benar-benar mengikuti jejak ayahmu. Membantai arwah-arwah pengembara. Apa kau tidak takut dihukum dari atas? Guru, The film was translated and narrated by M Media. guru, Keluar. Keluar dari sini. Pergi. Kak Lu, tolong bantu aku. Hanya kali ini, baiklah. bukannya aku tidak ingin membantumu.
Tapi masalah ini, itu benar-benar tidak bisa dilakukan. Merasuki tubuh orang lain. Namun takut putrinya menderita. Menciptakan mimpi, tetapi merasa terlalu palsu. Orang tua itu bahkan tidak memiliki tubuh fisik sendiri lagi. Namun dia bersikeras untuk kembali ke sana. Katakan padaku. Selain memutar balik waktu untuk memulihkan tubuh fisik, apakah ada cara lain? Memutar balik waktu. Aku memperingatkanmu. Jangan punya ide aneh. Kamu mungkin tahu bagaimana Lin Daosuan meninggal. Jadi fokus saja pada tugas regularisasimu. Jika regularisasi ini tidak berhasil, maka tunggu saja 100 tahun lagi. Chenji, bukankah kamu sudah mati? Kenapa kamu ada di sini? Cepat, selamatkan guru. Berhenti. Putra kakak laki-lakiku, kamu berani menyentuhnya. Linju, di dalam tubuhmu, mengapa ada begitu banyak jiwa? Apa yang telah kamu lakukan? Kakak. Aku minta maaf. Aku tidak bisa menyelamatkan Ayang. Kamu akan baik-baik saja. Taklu. Luka luarnya baik-baik saja, tetapi jiwa-jiwa di dalam dirinya sudah mulai melawan. Jika mereka melahap jiwanya sendiri, aku khawatir bahkan jika luka luarnya disembuhkan dia tidak akan selamat. Kakak. Ini semua salahku. Di dalam diriku adalah semua jiwa dari arwah pengembara malam yang telah kubunuh selama bertahun-tahun. Aku ingin menyelamatkan Ayah. Linjul. Taklu. Apakah ada cara kita bisa menyelamatkannya? Satu-satunya yang bisa menyelamatkan saudaramu sekarang adalah kamu. Kalian bersaudara. Aura jiwamu adalah yang paling cocok. Jika kamu bisa mengolah tubuh dan pikirannya untuknya, mungkin ada secercah harapan. Tetapi dalam kondisinya saat ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa bertahan. Taklu, jangan ragu. Dia satu-satunya saudaraku. Baiklah, pergi. Kembali ke Bar Yushin. Bisakah kamu masih bertahan? Tidak masalah. Kitua, biar ku beritahu, roh terikat bumi itu sedekat ini denganku, berhadap-hadapan, tapi aku tidak takut sama sekali. Aku sendirian kabum, memberinya pukulan yang bagus. Lin Yu. Sesuatu terjadi pada Lin Yu? Nora, apa yang baru saja kau katakan? Siapa yang dalam masalah? Lin Yu. Aku harus pergi mencari Lin Yu. Itu fluktuasi waktu barusan. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa seorang manusia biasa menggenggam kekuatan waktu? Guru-guru Anda sudah bangun. Linjui. Kenapa kamu melahap pengembara malam? Seseorang bernama Wu Chang datang kepadaku. Dia memberitahuku. Selama aku bersedia membantunya, diam-diam mengendalikan pengembara malam. Dia bisa menggulingkan segalanya. Membantu kita menyelamatkan ayah kita. Dan menghidupkan kembali ibu kita. Para pengembara malam yang jiwanya aku telan. Semuanya dikendalikan oleh jiwa-jiwa terpecah kita. Tidak heran kekuatan jiwamu sangat lemah. Kakak. Kau juga bagian dari rencana mereka. Karena selain kau, semua pengembara siang telah dikendalikan olehnya menggunakan metode yang sama. Begitu kau menyelesaikan promosi resmimu, mereka akan bergerak menyerangmu. Kenapa menunggu sampai aku dipromosikan secara resmi? Aku tidak tahu. Mereka tidak memberitahuku. Target mereka adalah artefak waktu.
Artefak waktu. Mengaktifkan artefak waktu akan menyebabkan The gelombang film was energi spiritual. translated and narrated by M Media. Semua izin kerja Anda terbagi dari kekuatan pengembara yang lengkap. Pada hari Anda dipromosikan secara resmi, izin kerja Anda akan benar-benar menyatu dengan Anda. Dan pada saat itu akan memicu berkah surgawi. Cukup untuk menutupi fluktuasi artefak. Tapi, bagaimana mereka bisa menjamin bahwa artefak itu akan terpicu saat aku dipromosikan? Kecuali pemeriksa yang bertanggung jawab atas promosi Anda adalah salah satu dari mereka. Aku celaka. Xiao Meng sendirian di rumah sekarang. Tunggu aku. Xiao Meng. Xiao Meng, Dia hanya pingsan. Kitua. Apakah seseorang baru saja datang ke sini? Bagaimana bisa Xiao Meng pingsan? Gadis kecil ini baru saja mengatakan bahwa sesuatu tiba-tiba terjadi padamu. Dan kemudian tubuhnya memancarkan semburan cahaya. Kiki Show. Zhou Laoliu. Jadi mereka adalah anak-anak Lin Daoxuan. Sungguh takdir. Jadi, ada apa dengan tubuh visimu ini? Setelah kita selesai berbicara hari ini, kau harus menghapus ingatanku. Katakan padaku. Tang Xiaomeng memiliki kekuatan waktu. Apa? Bagaimana mungkin? Aku tidak tahu, mungkin itu adalah kebangkitan kekuatan dewanya. Dia langsung pingsan karena kelelahan. Fluktuasi kekuatan dewa barusan menyapu diriku dan tubuh fisikku pulih. Mustahil. Di dunia ini, hanya artefak waktu di biro cabang yang memiliki kekuatan waktu. Ini bukan sesuatu yang manusia biasa sepertiku harus khawatirkan. Lakukan. Selagi tubuh fisikku masih bisa bertahan, aku harus segera bertemu kembali dengan putriku. Zhou Laoliu, kenapa kau ada di sini? Pergi bersatu kembali dengan putrimu. Wadah berisi daging ini hanya bisa bertahan selama 24 jam. Cepat. Baiklah, terima kasih. Kaku. Ada apa dengan Xiao Meng? Jangan khawatir, Xiao Meng hanya lelah. Lin Yu, kamu harus ingat apa yang akan kukatakan. Biro Manajemen Yushin memiliki 2 artefak. Satu adalah artefak yang diperlukan untuk setiap direktur biro. Sarung tangan luar angkasa. Dan yang lainnya adalah upaya terakhir. Artefak waktu jam saku pemutar ulang. Selain 2 artefak ini, tidak ada tempat lain di dunia ini untuk menemukan kekuatan waktu dan ruang. Tapi, baru saja di tubuh Tang Xiaomeng, kekuatan waktu terbangun. Aku tidak tahu apa penyebabnya. Tapi itu pasti ada hubungannya dengan jam saku pemutar ulang. Entah itu ayahmu, atau Wuchang yang Lin Ju sebutkan. Tujuan utama mereka adalah untuk menyerap semua kekuatan Yushin. Untuk merebut artefak dan memutar balik waktu. Jadi kamu pasti menjadi target mereka. Aku tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Aku harus segera kembali ke Bar Yushin untuk menjaga markas. Markas bisa berada dalam bahaya kapan saja. Baiklah, sampai jumpa di sini. Tidak mungkin aku harus mengantarmu ke mobil. Apa gunanya mengantarku ke mobil? Mobilnya tetap akan pergi ketika waktunya tiba. Aku akan menyerahkan Ningning padamu. Aku tenang. Di hari-hari mendatang, kalian berdua harus saling mendukung. Kembali sekarang. Kalau kau mengantarku lagi, aku akan marah. Jangan khawatir, Ayal. Aku pergi. Siapa di sana? Silakan ikut dengan saya, Pak Tua. Apa yang kau inginkan? Chen Laoqi.
Bukankah seharusnya aku berada di alam baka? Kenapa aku ada di sini? Jangan gugup. Anggap saja teman lama sedang bertemu. Teman lama? Anak kecil, aku tidak ingat mengenalmu. Kalau begitu aku akan terus terang. Orang yang melaporkanku waktu itu adalah Zishi kan? Siapa kau? Aku Lin Daoxuan. Kau Lin Daoxuan? Mustahil Lin Daoxuan masih di penjara. The film was translated Aku melihatnya and dengan mata kepala narrated by sendiri. M-Media. Dulu aku berencana membunuh semua Yoshen di biro. Aku ingin mengaktifkan artefak itu. Bagaimana mungkin aku tidak punya rencana cadangan? Tidak pernah ada Chen Laoqi. Itu selalu fragmen jiwaku Lin Daoxuan. Pantas saja, sangat mudah untuk menekanmu waktu itu. Kau tahu identitasnya. Dan kau masih begitu tenang. Ini hanya hidup yang sudah tua. Kau tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku tidak akan bicara. Sebenarnya bahkan jika kau tidak bicara, dia punya cara untuk mengetahuinya. Maafkan aku. Ternyata itu dia. Semua Yushen telah ditangani. Lin Ju telah membunuh Yushen terakhir. Anakku yang baik. Api ini seharusnya kita padamkan. Jadi orang-orang yang merencanakan seluruh konspirasi ini di balik layar adalah kamu. Dari suaranya, kau sudah tahu. Tentu saja aku tahu seseorang akan mengkhianati perusahaan. Tapi aku tidak menyangka itu adalah kamu dan si ketujuh. Kak Lu. Ini aku kembali. Kakak. Kamu Lin Lauda. Akulah yang menyeretmu ke bawah saat itu. Lalu di mana si ketujuh? Tidak pernah ada ketujuh tua. Dia hanya rencana darurat yang kutinggalkan. Kakak. Aku tidak peduli apa yang kamu rencanakan kali ini. Aku ingin kamu berhenti. Kedua putramu sudah dewasa sekarang. Mereka tidak bisa menangani Anda, menghancurkan alam dewa pengembara lagi. Lalu adikku mati sia-sia. Kakak. Kamu adik Suksin. Kak Lu. Kau tidak bisa menghentikanku. Tentu saja aku tahu itu. Namun, aku masih akan mencoba menghentikanmu kakak, bahkan jika itu merenggut nyawaku. Kakak, beberapa hari kedamaian ini, yang akhirnya kita capai, tidak tahan dengan kehancuranmu. Chen Laoqi ternyata benar itu kau. Sepertinya kau sudah mencurigaiku sejak lama. Sayang sekali kau selangkah terlalu lambat. Aku hanya penasaran. Siapa yang bisa membalikan lo susu? Melawanku tepat di depan hidungku. Aku memikirkan semua orang dari dulu. Lau udah dikurung di penjara, Rod. Lau Ais dan Lau San menggali pasir di bawah sungai Tian. Lau Si dan Lau Wu mungkin hanyalah debu sekarang. Yang paling gelisah Lau Liu. Menjagaku di gerbang. Kau The Chen film was Laoqi, translated seorang pengarsip and biasa. narrated by M-Media. Apakah kau juga ingin memberontak seperti Lin Daoxuan? Kepiting kecil. Kau tidak tumbuh sama sekali selama bertahun-tahun ini. Apa yang kau katakan padaku? Kau bukan Chen Laoqi. Kau Lin Daoxuan. Akhirnya menyadarinya. Pantas saja. Pantas saja. Kakak ipar, jangan buang-buang napasmu padanya. Tujuan kita adalah artefak. Mencoba membunuhku di markasku sendiri?
Zaman sudah berubah. Begitu alarm markas berbunyi, semua dewa pengembara akan kembali. Kau hanya jiwa yang terpeka. Berapa banyak yang bisa kau bunuh? Tidakkah kau merasa aneh? Alarm sudah berbunyi begitu lama. Mengapa tidak ada yang kembali? Apa maksudmu? Kau meremehkanku. Kau pikir aku tidak akan mengurus dewa pengembara kecil itu. Jadi aku bisa fokus untuk berurusan dengan seorang pengkhianat sepertimu. Guru, aku salah guru. Aku hanya ingin menyelamatkan hidupmu saat itu, guru. Aku tidak menyangka mereka akan menjatuhkan hukuman mati padaku. Guru, maafkan aku guru. Aku salah. Baiklah. Serahkan artefak waktu. Guru, artefak waktu tidak ada di cabang. Setelah kejadianmu saat itu, para petinggi mengambil artefak itu. Aku tidak tahu di mana itu. Apa kau pikir aku akan percaya padamu? Guru, kau harus percaya padaku. Guru, aku benar-benar tidak tahu guru. Kau masih tidak sabaran. Kau tidak bisa membunuhku. Kau tidak bisa membunuhku. Aku tahu di mana artefak itu. Aku tahu. Akulah satu-satunya di dunia ini yang tahu. Jika kau membunuhku, tidak ada yang akan tahu. Aku lebih percaya apa yang kulihat. Tua. Zizi, kau telah berjasa besar dengan melaporkan ini. Biro Manajemen Yoshin Cabang Manusia. Posisi direktur berikutnya adalah milikmu. Terima kasih Tuan. Namun artefak waktu itu tidak aman untuk menyimpannya di biro. Jadi, pergilah ke dunia manusia dan temukan seorang bayi secara acak. Bunuh semua kerabat dekatnya. Menggunakan sarung tangan luar angkasa. Tempatkan artefak waktu di dalam tubuhnya. Ganti inang setiap 30 tahun. Zizi, mengerti. Kembalikan Xiao Meng padaku. Tang Xiaomeng. Tidak heran. Kaklu. Lin Yu, Lin Ju. Ayahmu akan membantai Biro Manajemen Yushin. Apel, bukankah ayah kita dikurung di penjara Rod? Paman ketujuh. Paman ketujuh adalah pecahan jiwa ayahmu. Paman ketujuh. Dan Susu. Mereka berdua melukaiku seperti ini. Susu. Dan kakak Susu. Dia adik ibumu. Selama bertahun-tahun ini, dia berada di markas Biro Manajemen Yushin. Untuk hari ini, mereka sudah pergi ke markas. Mereka akan berjuang untuk artefak. Kalian pergi cepat. Pergi cepat. Lin Jue. Ayo pergi. Peserta pelatihan Daiyushen Lin Yu. Sayang sekali, tingkat kesulitan misi terakhirmu sudah di luar nalar. Tidak ada harapan untuk promosimu. Di mana paman ketujuh? Dia ada di atap gedung markas. Menunggu kalian berdua bersaudara. Dia memiliki sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada kalian. Tetapi hanya kalian berdua yang boleh pergi. Semua yang lain tetap di sini. Mustahil. Aku tidak akan meninggalkan Xiao Meng di sini sendirian. Apa yang memberimu hak untuk bernegosiasi denganku? Aku bisa saja dengan mudah menyingkirkanmu terlebih dahulu, dan kemudian pergi bertanya padanya sendiri. Aku tidak berniat menyakitimu. Aku hanya diperintah untuk menahanmu di sini.
Kau pergi. Biasanya, pergi bersamamu akan lebih berbahaya daripada tinggal di sini. Pilihan cerdas. Genji, Tuan saya di sini. melindungi adik ipar sesuai perintah. Ya, Tuan. Kakak, ayo pergi. Kupikir, kita punya banyak pertanyaan untuknya. Xiao Meng. Lindungi dirimu. Tunggu aku kembali. Jangan terlalu sentimental. Kamu di sini. Aku minta maaf. Aku sudah lama berbohong padamu. Jadi paman ketujuh adalah kau. Orang yang membuatku melahap pengembara malam. Dan Wei Chang juga. Ya, Kamu adalah ayah kami Lin Daxuan. ya. Ayah macam apa yang menghasut putranya sendiri untuk memakan orang. Kau membuatku melahap begitu banyak pengembara malam. Aku benar-benar minta maaf. Kamu pikir permintaan maaf sederhana sudah cukup? Sebagai putra-putraku, kalian juga adalah pengembara terakhir di dunia ini. Aku dengan tulus berharap agar kalian dapat menyumbangkan segala yang kalian miliki dan bergabung denganku. Berikan aku semua kekuatan pengembara kalian. Kamu ingin membunuh putra-putramu sendiri? Apakah kamu tahu bagaimana ibumu meninggal? The film was translated and Bukankah narrated dia by meninggal M saat Media. melahirkan? Tidak. Dia dibantai oleh para pengembara dari administrasi pengembara. Aku hanya ingin merebut artefak waktu dan menghidupkannya kembali. Dengan kemampuanmu mencuri artefak. Kenapa membunuh begitu banyak pengembara? Karena hanya dengan mengumpulkan semua kekuatan pengembara, aku dapat mengaktifkan potensi penuh artefak waktu. Aku tidak punya pilihan. Jadi kau mengumpulkan kekuatan pengembara untuk menghidupkan kembali ibu. Administrasi pengembara menetapkan bahwa manusia dan dewa tidak bisa bersama. Aturan omong kosong macam apa itu? Bersama berarti dibantai. Lin Yu, katakan padaku, apakah kamu mencintai Tang Xiaomeng? Jika administrasi pengembara mengirim 100 pengembara untuk membantainya, apa yang akan kamu pilih? Aku akan melenyapkan semua pengembara. Kedengarannya masuk akal. Kita berpikiran sama. Lin Jue. Tapi aku paling benci dibohongi. Xiao Meng, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Susu. Bicara. Sebentar lagi ketika Lin Daosuan mengambil artefak waktu dari tubuhmu, bisakah kau tidak melawan? Apakah sakit? Jika itu kematian instan, seharusnya tidak sakit. Aku berbohong padamu. Lihat betapa gugupnya dirimu. Artefak ini untuk apa? Panggil Guntur Surgawi. Menghancurkan dunia. Lalu mengapa? Menyimpannya bersamaku. Kau banyak bertanya. Tapi itu tidak masalah. Sudah waktunya aku membawamu ke sana. Seharusnya Lin Daosuan sudah melahap kedua putranya. Sekarang, apa? Dia bahkan tidak menyayangi putranya sendiri. Masa muda memang luar biasa. Berhenti. Lin Yu, kau baik-baik saja? Genji, Sepertinya aku membawa Tang Xiaomeng terlalu cepat ke sini. tidak apa-apa. Tidak masalah. Aku bisa mengeluarkan artefaknya dulu baru bicara nanti. Xiao Meng. Lin Yu, aku menyarankanmu untuk tidak bertindak gegabah sekarang. Tunggu sebentar. Xiao Meng. Jangan bergerak. Mengerti?
Akhirnya aku mendapatkannya. Selamat saudara ipar. Aku sudah menunggu selama ratusan tahun. Akhirnya aku bisa membalaskan dendam adikku. Balas dendam? Bukankah kamu bilang menghidupkan kembali sebelumnya? Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu bahwa kaulah yang membunuh adikku? Jadi kamu sudah tahu selama ini. Aku selalu tahu kau menipu adikku. Untuk memancingmu masuk, aku sudah memberitahumu. Sarung tangan luar angkasa dan jam saku pemutar waktu dapat membawa kekuatan yang sangat besar. Tetapi kesengsaraan guntur surgawi yang mereka tarik mungkin tidak dapat kau tahan. Apa yang kamu katakan? Waktunya hampir tiba. Izin kerja sementara saya. 12 jam sudah habis. Lin Yu, Lin Ju, tidakkah kalian ingin membalaskan dendam ibu kalian? Picu guntur surgawi. Tang Xiaomeng. 3 bulan kemudian. Tuan Lin, ini adalah sistem dewa pengembara yang baru dirancang. Garis besar reformasi. Di masa depan kelas pekerja tingkat bawah akan dieliminasi. Sistem penilaian KP untuk dewa pengembara dan pendaftaran pernikahan antara manusia dan dewa tidak lagi dibatasi oleh garis keturunan ilahi. Jika tidak ada pertanyaan, silakan tanda tangani. Baiklah, biar kulihat. Kami juga telah melonggarkan kualifikasi untuk merekrut pekerja sementara. Ini adalah daftar pelamar baru. Jika Anda punya waktu, saya akan mengundang mereka untuk wawancara. Saat ini. Halo guru. Nama saya Tang Xiaomeng. Aku sudah menjadi jiwa pengembara selama sebulan. Acara bakat yang aku persiapkan adalah lagu Itu Dia. Itu dia, itu dia. Itu dia, itu dia. Teman kita Nisa kecil.